Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan. Supaya lebih semangat lagi, mari kita bangkit berdiri semuanya. Yang lagi nonton juga boleh berdiri di rumah. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi hati Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sungguh indahlah Tuhan. Tuhanlah yang satu-satunya Allah kita. Dia penuh kasih. Mari kita mempersiapkan hati untuk mencari Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih
merenungkan betapa kasih Tuhan terhadap kita tak terhingga. Di dalam keadaan apapun, Tuhan tetap ada. Tuhan penuh kasih. Tuhan sungguhlah indah. Ketika kita memiliki pergumulan, ingat, Tuhanlah penghiburan kita. Walaupun di sekitar kita tak ada yang bisa memberikan ketenangan bagi kita, tapi tetap ingat, Tuhanlah penghibur kita, Tuhanlah penyemangat kita, Tuhanlah yang memberikan kita kasih. Sudah sepantasnya kita mencari Tuhan, dan sudah sepantasnya kita memanggil nama Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah penolong bagi kita. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi saya.
tak akan pernah kuragu kasih Tuhan yang setia. Di setiap waktu dalam hidup kita, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Mari serahkan diri kita kepada Tuhan. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan sekali lagi, walau 1000. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita nyanyikan dari awal. Tiada pernah kurang. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu Setiap waktu di dalam hidupku, Tuhan, dalam hidupku, tak kami yakin Tuhan tak pernah Kau tinggalkan. tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
Tuhanlah penolongku. Seperti pujian kami ini, iman kita takkan goyah. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong yang setia bagi kami. Engkau yang mampu menopang setiap beban kami Tuhan. Ketika kami tidak sanggup, Engkaulah penolong kami. Di dalam keadaan apapun, hanya Tuhan penolong kami. Yang percaya ketika Allah setia kepada kami, mari angkat tangan kalian. Mari kita angkat tangan. Mari kita nyanyikan sekali lagi, walau 1000 rebah. Kami percaya hanya Tuhanlah penolong. 1000 rebah di sisiku. Ya Tuhan, kami percaya hanya Engkau Allah satu-satunya. Engkau adalah Raja segala raja. 10.000 rebah di kananku. Engkau yang agung. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan hati yang sungguh-sungguh mari kita katakan lagi, walau 1000. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah Tuhan. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya Tuhan, kami takkan goyah ketika kami berada di sebelah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap langkah kami Engkau yang menuntunnya Tuhan. Oleh karena itu, kami ingin punya waktu bersama-Mu Tuhan. Karena kami tahu lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, lebih baik kami berdiam diri di rumah-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami meminta, Engkau akan menjawabnya Tuhan. Oh yang ku pinta, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu,
persiapkanlah hati kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberikan kami telinga untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom buat kita. Ya, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Ya, sebelumnya mari kita berdoa lagi ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau kami masih layak di hadapan Tuhan untuk datang di dalam bait-Mu, memuji nama-Mu, bahkan akan mendengarkan firman-Mu. Bukanlah suatu kebetulan bahwa ketika kami mendengarkan firman-Mu mungkin akan menyadarkan kami. Namun kami percaya semua hidup kami Tuhan sudah atur, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara, dan jika kami boleh sadar, biarlah kami boleh disadarkan oleh firman-Mu dan kami kembali kepada hidup kami yang baru. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, udah ada ya, oke. Ya, mungkin saya baca ya tema dalam 1 bulan ini tentang pertandingan-pertandingan ya. MBC sedang bahas tentang pertandingan hidup ya. Beberapa tema saya lihat bicaranya tentang pertandingan. Ya, bertanya tentang pertandingan ya. Pasti teman-teman pernah bertanding bukan? Pernah. Ya, masa SD seringnya bertanding waktu 17 Agustus, ya kan? Lomba makan kerupuk mungkin ya, lomba antar guli itu ya, baru lomba balap karung. Dari kecil kita belajar namanya bertanding ya. Jangankan 17 Agustus, tiap kenaikan kelas pun kita bertanding ya, secara nggak langsung kita bertanding dengan teman-teman di kelas kita. Bertanding menjadi juara 1, bertanding menjadi yang terdepan ya. Sejak kecil kita bertanding, dari sekolah bertanding, sampai besar masuk masa kuliah kita juga bertanding menyelesaikan skripsi, ya kan? Setelah menyelesaikan masa kuliah kita bertanding bagaimana mencari pekerjaan di antara ribuan banyaknya lulusan sarjana. Hidup kita terus bertanding, dan biasanya di dalam pertandingan ya, biasanya di dalam pertandingan itu ada namanya menang dan kalah. Ada enggak pertandingan itu setengah menang setengah kalah? Enggak mungkin ya. Selalu disebut menang. Ini tim yang menang, ini tim yang kalah. Ya, 2 hari lalu saya baru menyelesaikan sebuah film ya. Saya suka nonton film kalau lagi stres ya. Jadi sambil nonton film biasanya sering cari film-film yang ratingnya tinggi. Teman-teman pasti juga nyari rating yang tinggi. Saya menemukan film ini ya. Film ini bicara tentang pertandingan juga. Ada nggak yang pernah nonton film ini? Ini sepertinya sudah film lama, cuma saya yang kelewat nggak nonton. Ya, berarti saya duluan nonton nih ya. Teman-teman belum nonton, berarti teman-teman lebih kelewat lagi ya. Ya, saya nonton film ini judulnya itu Reborn ya. Reborn. Ini cerita tentang seorang yang pemegang basket ini itu adalah guru mereka, coach kalau dibilang, pelatih mereka ya. Dan pelatih ini dulunya itu adalah juga seorang pemain basket yang menang dalam pertandingan. Dan dia bekerja di sebuah sekolah namanya SMA di Korea sana, namanya Junsang gitu. Sorry kalau salah nyebut ya. Dan tahu posisinya pada saat itu sebelum dia jadi guru ini, dia itu seorang tukang-tukang bersih di sekolahnya. Karena dia tidak mendapat pekerjaan, dia menjadi tukang bersih. Suatu hari ya, singkat ceritanya, sekolah ini akan menutup namanya eskul basket ini. Kenapa ditutup? Karena murid-muridnya sudah tidak ada yang berminat untuk ikut eskul ini. Ya, akhirnya mau ditutup nih sama kepala sekolahnya. Namun sangat disayangkan SMA ini tuh terkenal sejak dulunya itu menang itu pertandingan basketnya. Nah, ada satu guru menawarkan bagaimana kalau si coach ini yang menjadi pelatih mereka. Wah, apa dia bisa katanya.
Coba kalau lihat tampangnya pakai kacamata gitu ya, badannya berisi, cocok nggak jadi guru olahraga? Kayaknya nggak cocok ya. Biasanya guru olahraga basket itu badannya bugar, tegap gitu ya. Dan rata-rata kayaknya nggak pakai kacamata gitu ya, sehat matanya gitu. Nah tapi dari gayanya aja kayaknya mencurigakan gitu kepala sekolahnya. Nah akhirnya dia mulai sebuah tim, dia masuk menjadi pengajar, dia mulai dengan dua siswa. Dua siswa, namun pada akhirnya di pertengah jalan, dua siswa ini disuruh orang tuanya tidak ikut lagi. Gak ada tim dong, gak ada. Dia cari semua pemain ini dari luar sekolah. Boleh di sana ternyata boleh, ya asal bawa nama sekolah. Dia cari semua pemain basket ini dari luar sekolah. Dan uniknya adalah semua orang ini sebenarnya ya sangat kepahitan dengan bola basket. Kepahitannya karena apa? Di antara mereka ini ada yang pergelangan kakinya itu patah karena dulu main basket. Akhirnya dia gak mau main basket. Di antara mereka ini juga ada dari keluarga yang merendahkan permainan basket. Kepahitan juga. Di antara mereka ini juga ada yang baru main sekali main basket. Dan kalau main itu hanya main sendiri aja. Gak ada skill, gak ada yang bisa dibanggakan. Jadi kelompok ini merupakan kelompok yang broken bisa dikatakan. Kelompok yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya pawang yang bisa mereka andalkan untuk menang dalam pertandingan. Tapi singkat cerita ya, dari gurunya yang dianggap rendah oleh kepala sekolahnya, tidak mungkin dia bisa bawa tim ini menang. Singkat cerita, mereka itu menang. Pernah kalah? Wah, sebelum menang mereka bertubi-tubi kalah. Bayangkan aja dari kelompok-kelompok yang tidak layak, yang tidak dapat bermain. Bahkan ada yang cedera. Namun di akhir cerita happy ending. Ini yang saya suka. Suka kan kalau nonton film drama itu happy ending, udah 16 episode ditonton, kalau nggak happy ending rasanya kesel ya, ngabisin waktu berhari-hari maraton nonton film, tapi nggak happy ending kesel. Tapi syukurnya film ini happy ending, saya senang. Happy ending mereka itu menang dan terkenal sebagai SMA. Dari tahun ke tahun menjadi pemenang dalam setiap games. Dan coachnya ini menjadi pelatih yang terkenal juga dalam setiap sesi games. Ini kisah nyata, nanti boleh ditonton. Filmnya seru. Ternyata ini kisah nyata, saya tahunya pun pas di akhir bagian film. Ya, jadi menang atau kalah itu selalu ada dalam pertandingan. Teman-teman pun dalam bertanding pasti pernah kalah. Gak mungkin ya, wah aku anak Tuhan aku harus menang terus. Gak mungkin, pasti ada kalah. Dan mungkin juga teman-teman selalu merasakan menang. Puji Tuhan. Tapi kita pasti pernah merasakan namanya kalah. Seperti kelompok tim basket ini. Hari ini kita akan melihat ya satu tema yang diberikan kepada saya. Misi selesai. Kita baca dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 8. Kita baca yang ayat pertama, ayat awal itu wanita ya. Ayat kedua itu kaum pria ya, laki-laki ya, kalau bisa kita bergantian ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8 ya. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8 ya. Apakah kaitan dari pasal ini dengan tema kita yang mengatakan misi selesai? Yuk kita baca bersama-sama mulai dari judulnya ya, kaum cewek ya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat pertama, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, laki-laki. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi tanah Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya.
sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau memuat. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menawarkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan ketuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Thank you ya. Yusuf mengalami pertandingan dalam hidupnya juga, teman-teman, ya. Oke. Pertandingan dalam persaudaraan. Ada teman-teman yang pernah dimasukkan ke dalam sumur sama saudara-saudaranya? Karena kesalnya saudaranya atau kesal koko cicinya, ya. Ada nggak pernah dimasuk? Aku masukkan aja lah kau dalam sumur atau masukkan dalam bak sekarang ya. Ada yang pernah? Gak mungkin ya, gak pernah pasti ya. Atau pernah mau dijual di Shopee? Pernah gak? Ya. Yusuf mengalami pertandingan, ya agak macet ya. Yusuf mengalami pertandingan dalam persaudaraan. Dimasukkan ke dalam sumur iya, dijual juga iya. Kejam gak? Saya kalau punya saudara kayak gini kayaknya ketika udah dijual saya gak mau lagi balik ke keluarga. Ya, udah dimasukkan dalam sumur, dijual lagi. Yusuf ini anak paling bontot di dalam keluarganya. Dia yang paling kecil. Udah paling kecil, paling muda, diolok-olok lagi, dibully sama saudara sendiri, dibully sama keluarga sendiri. Pasti kita nggak pernah mengalami kayak gini. Kalaupun pernah nggak mungkin sampai dimasukkan dalam sumur, nggak mungkin sampai dijual. Yusuf mengalami pertandingan dalam persaudaraan. Hidup lagi capek-capeknya, saudara sendiri menjual. Hidup lagi capek-capeknya, saudara sendiri menjatuhkan. Itu yang dialami Yusuf. Yusuf mengalami pertandingan di dalam keluarganya sendiri. Kejam gak? Kejam. Biasanya kita mikir pertandingan itu akan kita alami di luar rumah, tidak di dalam keluarga. Tetapi yang dialami Yusuf, dia mengalami pertandingan di dalam keluarganya sendiri. Yang dianggap oleh orang banyak rumah itu adalah surga. Rumah itu adalah tempat paling nyaman. Keluarga itu adalah tempat untuk berpulang. Tapi bagi Yusuf beda. Rumah itu bagi dia, di situ dia dibully, di situ dia dijual, di situ dia dihancurkan, bahkan di situ dia diusir. Lalu apa yang dialami Yusuf? Saudaranya menjual. Saudaranya menyingkirkan dia, ya. Yang dialami Yusuf juga pertandingan dalam pekerjaan. Ya. Yusuf pada waktu dalam kediamannya, dalam pekerjaannya, ketika dia dijual menjadi seorang budak, dia juga mengalami pertandingan. Budak kalau dijual itu nggak ada harganya, saudara-saudara. Ya. Setiap orang yang dijual berarti itu dia sudah tidak ada harganya. Yusuf mengalami hal seperti itu. Dia mengalami pertandingan dalam pekerjaan. Saya membayangkan dia seorang budak, ya, seorang budak yang hina, yang dijual mungkin dengan harga yang murah asal dapat uang saudara-saudaranya, ya, dijual. Berarti dia bisa melakukan apa saja jika tuannya mau. Apa saja harus dia lakukan. Dia pasti mengalami pertandingan dalam pekerjaan. Dia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia menjadi seorang budak. Lalu apa yang dialami Yusuf? Pertandingan dalam iman. Kalau kita baca dari Kejadian 39 saat dia sudah dijual 40 sampai 45 ini, ya. Dia mengalami pertandingan dalam iman. Bagaimana kisah selanjutnya?
Ya, yang sering kita ingin alami itu apa? Finishing well. Happy ending. Apakah kisah Yusuf finishing well? Apakah kisah Yusuf happy ending? Tadi kita sudah baca. Apa jawabannya? Happy ending. Happy ending bukan? Dia ketemu dengan saudara-saudaranya. Dia katakan, kamu menjual aku ke sini, itu sebab Allah yang menyuruhnya. Bagaimana bisa finishing well? Apa yang dialami Yusuf selama perjalanan hidupnya? Apa yang dialami Yusuf selama pertandingan hidupnya? Pertanyaannya bagi kita, sampai detik ini, di umur saat ini, di usia yang saat ini, menurut teman-teman sudah finishing well enggak kalau kita udah dipanggil Tuhan? Menurut teman-teman, hidup teman-teman itu saat misalnya dipanggil Tuhan nih sore ini, bisa nggak katakan, wah aku sudah finishing well? Sudah bisa nggak katakan itu? Mungkin belum ya. Saya pun katakan saya belum. Saya belum finishing well. Apa yang harus kita pelajari dari Yusuf? Di ayat 8 sudah kita lihat. Ini happy ending nih contoh, udah selesai nih khotbah. Udah happy ending contoh, udah ketemu dia sama saudara-saudaranya lagi. Udah baikan mereka. Gak, kita bukan belajar dari happy endingnya. Kita mau belajar dari pertandingan hidupnya Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf supaya happy ending? Apa yang dilakukan? Move on. Anak muda, ya saya juga masih anak muda ya. Kita anak-anak muda sering susah move on. Susah move on dari tempat tidur, susah move on dari Netflix ya kan. Saya ini pun kadang bergumul move on dari Netflix ini ya. Kalau udah dapat episode 1 lanjut terus ya. Susah move on. Ya. Kita ini anak muda sering susah move on. Apalagi move on namanya kalau ingat kesalahan orang lain. Wah, aku ingat kesalahan kau. Pernah kau nggak temani aku ke belakang ya waktu mati lampu. Susah move on. Oh, kau lakukan itu. Ya, aku ingat itu. Sampai aku masuk dalam kubur aku ingat itu. Susah move on. Kepahitan terus ada dalam diri. Apa yang dikatakan Yusuf? Saya ambil dari kata-kata Yusuf dan saya melihat Yusuf seorang yang move on. Dia bangkit. Kata Yusuf, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ingat dia. Dia ingat dia dijual. Mungkin pun dia ingat dia pernah dimasukkan dalam sumur. Dia ingat, gak mungkin dia lupa. Bohong kalau dia bilang aku lupa, gak mungkin. Itu peristiwa yang sangat besar. Yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang katanya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Dikatakan lagi, menjual aku ke sini. Dia ingat. Tetapi Yusuf itu move on. Teman-teman, kalau Yusuf gak move on, kalau Yusuf masih ingat kesalnya, kalau Yusuf masih ingat sakit hatinya, ya, dia gak akan terima saudara-saudaranya datang dari luar kota untuk mencari makanan karena kelaparan. Dia pasti akan tutup gerbang pintu kotanya. Tapi yang dilakukan Yusuf, dia move on. Dan saya yakin ketika dia pun dijual, dari perjanjian lama di kitab Kejadian dikatakan, setiap Yusuf bekerja, dia bekerja dengan baik dan Tuhan memberkatinya dan segala pekerjaannya berhasil. Teman-teman mungkin pernah gagal dalam pekerjaan. Teman-teman mungkin pernah gagal dalam pendidikan. Atau pernah gagal dalam segala hal. Atau pernah gagal dalam melakukan sesuatu. Dan selalu kita ingat, aduh aku udah gagal. Aku gak bisa lagi nih. Ya udahlah, yang terjadi biarlah terjadi. Mungkin nasibku udah seperti ini. Mungkin Yusuf bisa katakan itu. Mungkin nasibku sudah dijual, ya udah aku ini budak. Sebagai seorang budak, ya udah aku lakukan aja apa yang dilakukan Tuanku. Gak perlu aku melakukan yang besar-besar. Aku kan budak. Teman-teman mungkin pernah ditempatkan di posisi yang teman-teman gak suka. Mungkin teman-teman pernah ditempatkan di tempat yang rasanya gak adil.
Sakit hati, kenapa aku ditempatkan di tempat yang seperti ini? Ya udah, aku lakukan seadanya aja, semampunya aja. Saya belajar dari Yusuf ya, dari kejadian ini. Sepanjang pertandingan dia dijual, sepanjang hidupnya, dia melakukan setiap pekerjaannya dengan baik. Mungkin lebih. Di salah satu pasal mengatakan bahwa, nanti kita akan bahas. Satu pasal mengatakan bahwa Yusuf diberkati Tuhan, pekerjaannya berhasil dan dia menjadi kepala di penjara dan dia menjadi kepala juga di rumahnya Potifar. Teman-teman pasti pernah dengar. Yusuf kalau dia sudah tahu dia dijual, dia menjadi budak, kalau dia tidak move on, dia pasti akan terus menjadi budak. Teman-teman, posisi kita saat ini ketika kita mau menjadi seorang yang dapat dikenal baik atau seseorang yang sukses, yang berhasil, yang namanya besar, ya. Tidak mungkin kita hanya lehai-lehai baru nama kita jadi besar, gak mungkin. Ya. Pengusaha-pengusaha sukses pun, ya, tidak mungkin dia hanya scroll Instagram lalu dia menjadi terkenal, lalu dia menjadi kaya, menjadi sukses, kecuali dia YouTuber. Ya kan, depan laptop memang itu pekerjaannya. Tapi jadi YouTuber pun harus bekerja keras. Enggak diam-diam lihat laptop lalu videonya viral. Enggak mungkin. Yusuf pun begitu. Dia tahu dia kecil, dia budak, dia sengsara, dia tersingkirkan oleh keluarganya, tapi dia move on dari keterpurukannya. Saat ini saya enggak tahu teman-teman sedang memikirkan apa, ya. Keterpurukan apa yang sedang teman-teman pikirkan, ketidakadilan apa yang sedang teman-teman rasakan, atau kesusahan apa yang sedang teman-teman gumulkan. Tapi Yusuf mengajak kita move on. Bangkit dari segala pikiran yang membuatmu terpuruk. Supaya apa? Supaya kamu mengakhiri hidupmu dengan finishing well. Jangan berada di zona itu saja. Ya. Masalah itu akan terus ada, tapi hidup terus berjalan. Move on, kata Yusuf. Ya, Paulus juga mengatakan demikian. Paulus orang apa? Dia orang yang membunuh orang Kristen, gak layak menjadi rasul, teman-teman, gak layak. Ya, gak layak. Tapi Tuhan panggil dia move on gak? Move on. Dia gak membunuh lagi. Saat Tuhan panggil dia move on, dia gak bunuh orang Kristen lagi. Teman-teman, saat kamu jadi anak Tuhan, kamu pun juga harus move on dari hidupmu yang lama. Move on, seperti kata Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus pun move on. Kita pun sudah dipanggil Tuhan. Kita pun sudah ditebus Tuhan. Kita juga harus move on dari hidup yang lama. Bagaimana Yusuf, bagaimana Paulus yang move on dari keterpurukan hidupnya. Lalu yang kedua, bertekun. Ini yang juga saya dapati dari Yusuf. Setelah dia move on dari hidupnya yang terpuruk itu, dia bertekun. Ini yang susah kita pelajari, ini yang susah kita lakukan, teman-teman. Di Kejadian 39 pasal 39 di salah satu ayat mengatakan demikian. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, yaitu Potifar. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Coba teman-teman bayangkan. Bos kita nih ya, kasih kita kuasa atas rumahnya. Wah, kuasa atas sertifikat tanahnya. Luar biasa kan? Kuasa atas segala apa yang ada dalam rumahnya. Pernah gak kebayang? Gak pernah mungkin ya. Yusuf mengalami hal itu. Karena apa? Bertekun. Dia move on dari keterpurukannya. Dan aksinya apa? Dia tekun dalam bekerja. Ya. Teman-teman, kalau udah move on, ya harus ada aksi.
Bertekun dalam pekerjaanmu. Bertekun dalam apa yang ingin kamu rencanakan. Bertekun dalam apa yang ingin kamu harapkan di masa depanmu. Bertekun seperti Yusuf yang bertekun dalam perjalanan hidupnya. Amsal menegur kita di dalam pasal 6 ya. Dalam Amsal mengatakan gini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Pergi lihat apa yang dilakukan semut. Amsal sampai nyuruh kita lihat binatang yang paling kecil, yang mungkin bisa kita pijak-pijak. Tapi dari hewan itu, dari semut itu, ada kerja keras yang harus kita tiru, kata Amsal. Pergi, lihatlah semut. Gak ada pemimpinnya, gak ada pengaturnya, gak ada penguasanya. Kalau kita terbalik ya kan, ada pemimpin baru, oh ada yang ngatur datang dari bawah gitu, mau lihat kerja kita baru pura-pura gitu. Sering manusia begitu kan, ya. Ada penguasanya, baru disapu, baru dipel, baru mungkin dibersihkan. Ya, seringkali kita gitu. Kadangkala tanpa sadar kita melakukan hal itu. Gak ada yang lihat, gak ada yang mimpin, gak ada yang ngatur. Wah yaudah, tenang wae. Anteng aja dulu, belum ada yang lihat. Tunggu ada yang lihat, baru bekerja. Sampai kapanpun kita gak bisa pinning well kayak gitu teman. Amsal mengatakan pergi kepada semut. Ini juga menegur kita. Gak ada pemimpin tapi bisa atur hidupnya. Kita adalah pemimpin bagi diri kita. Kitalah yang mengatur, kitalah yang menguasai diri. Kitalah yang menjadi pemimpin bagi diri kita. Kalau kita gak bisa kuasai diri kita dikuasai dari orang-orang luar. Kita digerakkan oleh sosial media kita digerakkan oleh mood kita aja baru kita bekerja, maka gak akan terjadi perubahan teman-teman. Salah satu penulis mengatakan demikian, baik tidaknya moodmu, hidupmu terus berjalan. Artinya apa? Kita seringkali ya, saya dan mungkin orang di luar sana itu seringkali gini, tunggulah ada mood baru aku kerjain. Sering kali gitu ngerjain tugas, kayaknya tunggu jam 4 lah, kayaknya jam 4 itu moodku udah bagus lah gitu. Ya, kayaknya tunggu moodku baik. Dan saya baca itu, penulis itu katakan di salah satu buku, baik tidaknya moodmu, hidupmu terus berjalan. Wah, berarti hidupku udah diatur mood ini. Bagaimana bisa finishing well kalau hidupmu saja diatur oleh perasaan, oleh mood? Yang mood kadang sering berubah-ubah. Teman-teman, mari kita bertekun ya. Seperti semut ini, ya kita belajar dari hewan yang kecil. Gak ada penguasanya tapi dia kumpulkan bahan makanannya di musim panas. Dan waktu musim hujan, dia di dalam rumahnya, dia menikmati hasil kerjanya. Finishing well, dia sudah bekerja keras di musim panas. Dan pada waktu musim dingin, dia berkumpul dengan keluarganya. Dia menikmati hasil kerjanya. Finishing well. Kita di masa tua kita nanti, apakah kita harus terus bekerja keras? Lakukan sejak muda. Maka masa tua kita tinggal tersenyum. Kita tinggal berbahagia dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu kita. Itu kan yang kita rindukan. Finishing well. Lalu yang terakhir, selain bertekun, move on, apa yang harus kita jaga? Ini yang paling penting, menjaga iman. Yusuf melakukan ini di ayat 7 dan 8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bayangkan ya teman-teman, dia menempatkan aku sebagai bapa bagi
Raja Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ngeri enggak? Dia bapak bagi Firaun, dia tuan atas seluruh istananya Firaun, bahkan lebih dari itu dia berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu yang didapatkan Yusuf karena apa? Menjaga imannya. Selama pertandingan hidupnya memang di dalam Alkitab tidak diceritakan bagaimana Yusuf beribadah kepada Tuhan. Tapi saya tahu setiap di Kejadian 39 sampai Kejadian 42, Tuhan Allah selalu mengatakan Allah memberkati pekerjaannya, Allah memberikan keberhasilan bagi Yusuf. Dan saya tahu, kita tahu berarti Yusuf ini seorang yang menjaga imannya di dalam keterkepurukannya sekalipun. Dia jaga imannya. Sampai pada saat godaan datang pun, ya. Tahu ini siapa? Ini Tante Potifar. Ya, ini Tante Potifar. Dia lihat Yusuf seorang yang rajin, parasnya bagus, pintar, dan dia dipercaya oleh suami Potifar. Ya, karena hal itu dia apa? Dia sudah berkuasa, dia bisa saja bermain di belakang pada saat suami Potifar ini pergi perang. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia menolak godaan itu. Dia menolak pencobaan ini, pencobaan. Dia sudah berkuasa, bisa saja dia bermain di belakang. Bisa saja dia bermain dengan Tante Potifar ini. Tapi apa? Yusuf menjaga imannya di hadapan Tuhan. Keberhasilan sudah dia dapat, kesuksesan dia sudah dapat, bahkan kekuasaan dia sudah dapatkan. Tapi dia tetap di puncak tertinggi hidupnya, dia terus menjaga imannya. Belakangan ini banyak sekali berita-berita ya. Sudah di puncak karir, sudah di puncak kesuksesan, ada saja ya yang meninggalkan, ya belakangan ini berita-berita selebritis ya, perselingkuhan. Baru-baru ini juga, wah sudah suaminya bagus, keluarganya bagus, di puncak kehidupan yang jaya, yang sukses, tapi memilih untuk bermain di belakang. Teman-teman, di antara kita mungkin sedang ada di puncak-puncak kejayaan. Atau mungkin beberapa waktu ke depan kita akan berada di puncak-puncak kesuksesan. Tuhan mau ingatkan kita, jaga imanmu. Jaga iman seperti yang dilakukan Yusuf juga. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Setiap orang yang berbahagia di dalam pencobaan karena dia sudah menjadi anak Tuhan. Dan setiap anak Tuhan pasti akan berbahagia di dalam pencobaan. Karena apa? Tuhan yang menjadi kepala atas hidupnya. Maka kita bisa berbahagia. Yakobus katakan berbahagialah setiap kita yang bertahan. Karena apa? Karena ada mahkota kehidupan. Dan ini sudah janji Allah kepada mereka yang tahan dalam pencobaan. Di dalam pertandingan salah satu lari, ya, lari maraton. Capek itu latihan lari maraton, capek. Ya, dia harus angkat beban mungkin saat berlari di dalam latihannya. Tapi apa? Ketika dia bertahan, dia menerima piala yang membuat dia semakin hebat, semakin terkenal. Kita juga. Di dalam pertandingan iman ini, kita ada beban, ada pasti. Tidak mungkin tidak ada. Ada kesulitan, ada. Tapi kita terus berlari sambil menjaga iman. Maka di ujung sana, Tuhan sudah sediakan mahkota kehidupan bagi kita yang menjaga imannya sampai akhir. Teman-teman, mari move on. Mari bertekun. Dan jangan lupa, jaga imanmu. Kita jaga iman kita bersama-sama. Sampai di puncak kesuksesan yang kita dapat dalam dunia ini. Tetap jaga iman.
Jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam hidup ini, ketika kami masih hidup dalam dunia ini, misi kami belum selesai. Namun ketika Tuhan panggil kami, disitulah misi kami selesai dan berakhir. Namun pertanyaannya, apakah hidup kami finishing well di hadapan Tuhan? Apakah yang kami lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang menghasilkan happy ending di hadapan Tuhan? Tuhan, Engkaulah yang selidiki hati kami. Engkaulah yang tahu setiap apa yang kami lakukan dalam hidup ini. Selidiki kami dan sadarkan kami bahwa kami harus hidup terus berjalan. Kami harus bangkit dari segala keterpurukan yang mungkin saat ini sedang kami emban. Mungkin masalah ini sedang kami ada di pundak kami. Mungkin masalah ini yang membuat kami sulit berjalan. Namun Tuhan, kami mau move on. Kami mau bertekun di dalam Tuhan. Dan kami mau seperti Yusuf yang menjaga imannya sampai di puncak kejayaannya. Dia tetap jaga imannya dan dia tetap setia di dalam Tuhan. Kami pun sebagai anak-anak yang dipanggil oleh Tuhan, yang ditebus dalam darah yang kudus, biarlah hidup kami berakhir finishing well di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyambut kami dengan sukacita dan kami menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami. Amin. Thank you buat Contoh Purnama yang udah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita mempersiapkan hati untuk persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang baik buat Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi
berkat buat gerejamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.